Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Jihan Purnama Azhara akan menjelaskan tentang konsep iman dan konsep kufur. Yang pertama adalah konsep iman. Iman, menurut bahasa, adalah membenarkan dalam hati. Menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan. Membenarkan di sini maksudnya adalah menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan maksud mengikrarkan di sini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maksud dari mengamalkan di sini adalah mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya dengan beribadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep iman dari segala aliran. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Bagi Khawarij, antara mengatakan pengertian iman itu ialah beriktikad dalam hati, berikrar dengan lidah, serta menjauhkan diri dari segala dosa. Yang kedua adalah aliran Murji'ah. Menurut Al-Bazdawi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ishaq, pandangan mayoritas aliran Murji'ah adalah bahwa iman itu hanyalah ma'rifat bil aql, atau tasdik secara kalbu saja, bukan terkait dengan aktivitas baik dalam ucapan maupun tindakan. Jadi menurut Murji'ah ini, yang namanya iman itu hanya membenarkan dalam hati saja, bukan mengamalkan dengan tindakan atau yang lainnya. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Konsep menurut aliran Mu'tazilah ini tidak hanya berkaitan dengan pengakuan dalam hati, tetapi amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dari iman. Bahkan, amal itu hampir sama dengan iman. Hal ini terkait dengan konsep mereka tentang janji dan ancaman yang merupakan salah satu ideologinya Mu'tazilah, atau bisa disebut juga bahwa aliran Mu'tazilah memfokuskan untuk meninggalkan dosa besar. Yang keempat adalah aliran Asy'ariyah. Bagi Asy'ariyah, hanya memadai dengan pengakuan hati saja. Keimanan, takrir dengan lisan tidak diperlukan. Karena takrir dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam adalah merupakan cabang dari iman. Menurut Asy'ariyah pula, iman ialah membenarkan dengan hati, dan itulah yang disebut dengan i'tikad. Yang kelima adalah aliran Maturidiyah. Sementara aliran Maturidiyah berpendapat, iman adalah kepercayaan dalam hati yang dilahirkan dan dinyatakan dengan lisan. Sedangkan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah merupakan akibat atau buah dari iman itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan ketaatannya kepada Allah, dia bukanlah menjadi kafir lantaran perbuatannya itu. Dalam hal ini, Al-Bazdawi berpendapat bahwa iman adalah sebagai jaminan bagi seorang muslim untuk masuk surga. Sedang tingkat ketaatannya kepada Allah merupakan penentu terhadap tingkatan atau derajat yang akan diperoleh seseorang di surga kelak. Pembahasan yang kedua adalah konsep kufur. Kata kufur atau kafir memiliki lebih dari satu arti. Kafir dalam banyak pengertian sering diantagoniskan dengan iman. Adapun yang dimaksud kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, orang yang kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah. Kekafiran jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam atau tauhid. Tauhid adalah keimanan atau keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kafir tidak mempercayai Allah, dan kalau beriman adalah mempercayai Allah. Yang kedua adalah kufur menurut aliran Murji'ah. Bagi kaum Murji'ah,
secara umumnya berpendapat bahwa soal kufur dan tidak kufurnya adalah lebih baik ditunda saja sampai ke hari pengadilan Tuhan kelak. Yang ketiga adalah kufur menurut aliran Mu'tazilah. Konsep Mu'tazilah tentang kufur disebut manzilah baina manzilatain atau posisi antara dua posisi. Di akhirat kelak, orang yang melakukan dosa besar itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak pula dimasukkan ke dalam neraka. Seperti orang kafir, tetapi dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan. Orang yang melakukan dosa besar, maka di dunia ini dia bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mereka menyebutnya dengan fasik. Yang keempat, kufur menurut aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, seorang muslim yang berdosa besar jika meninggal dunia tanpa bertaubat, nasibnya terserah kepada ketentuan Tuhan. Mungkin orang itu diampuni Allah karena rahmat dan kasih sayangnya, ada kemungkinan juga dia tidak diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya dan akan diazab sesuai dengan dosa-dosanya yang dilakukan. Dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga setelah dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima, konsep kufur dalam pandangan aliran Maturidiyah. Bagi Maturidiyah, pahala sholat dan kewajiban-kewajiban lain yang dijalankan akan mampu menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, tidak membuat seseorang menjadi kafir dan keluar dari iman. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendapat Maturidiyah mengenai hukum atau status orang yang berdosa besar sama dengan aliran Asy'ariyah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang konsep kufur dan konsep iman dan kufur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.